Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saya berasal dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2023 di SMA Negeri 1 Bunguran Selatan dengan nomor peserta 2016 9955 9497. Demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran kita pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan Ketua. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Al-Hafiz Alwi Supriyana, Anissa Emalia Ferdi Junaidi, Adarika Juliandini, Hesti Damara, mana? Nggak ada. Ismet Sani, Nila Susanti, Nur Indah, Nur Maya, Oktur Rohimin, Rona Ansika, Yuda Rahmatullah. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran kita adalah seperti
bahwa pembelajaran kita pada hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila dengan submateri kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, dari kalian semua, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Agus Tari, silakan. Tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada minggu yang lalu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam Pancasila. Oke, selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan negara. Ya. Yang kedua, nanti kita akan mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Nanti di kegiatan kita akan membuat proyek, yaitu berupa poster terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah menunjukkan sikap responsif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Yang terakhir, mendeskripsikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya adalah kita akan menyimak video materi pembelajaran kita tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi penilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dengan subbab yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai dari yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya,
Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintahan, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Kemudian kita beralih ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kita tentunya sering membaca slogan "Orang bijak taat pajak". Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang ketiga dalam bab 1 ini. Dan untuk subbab materi kelas 12 lainnya, silahkan cek di playlist channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini untuk berbagi ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya adalah
akan melakukan penunggasan, ya. Penunggasan ini yaitu tentang siswa diminta untuk menggali informasi dan mendiskusikan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian dituangkan hasil diskusi tersebut ke dalam bentuk poster, ya. Nanti kita akan membuat poster. Selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Langkah kegiatan pembuatan poster ini yaitu kita menggunakan media Canva, ya. Sudah menginstal semua kan media Canva-nya? Ya. Silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu sesuai dengan yang Bapak bagikan di grup kemarin. Bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Silakan. Silakan bentuk kelompok, ya. Oke, sudah ya. Dan bentuk kelompoknya berikut Bapak akan memberi gambaran sedikit tentang poster yang akan kita buat, ya. Contoh poster yang ada adalah terkait materi kita hari ini adalah seperti ini. Kewajiban sebagai warga negara, misalnya, ya. Ada disiplin, ada jagalah kebersihan, ya, seperti itu, ya. Silakan, ya. Ini adalah contoh yang berikutnya tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, silakan. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja kalian untuk kalian diskusikan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk poster, ya. Mencari dari berbagai sumber tentang tema kita dalam pembuatan poster, ya, sehingga hasilnya lebih baik. Silahkan dikerjakan dan dibuat posternya, ya. Sebelumnya diskusikan dulu, ya. Misalnya, coba ya, tentang kewajiban, ya. Iya, oke, silakan, ya. Jaga bagaimana, ya? Aman. Baik, sudah selesai? Sudah, ya? Kelompok 1 sudah? Sudah, ya? Oktur sudah siap? Sudah, ya? Ya. Baik, yang sudah siap silahkan share linknya ke Bapak. Nanti akan Bapak tampilkan untuk mempresentasikan di depan, ya. Silakan dikirim ke nama Bapak, ya. Baik, sudah mengumpulkan, maka kita akan mempresentasikan hasil dari poster kalian terkait kasus pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban warga negara. Kelompok yang mau mempresentasikan, ya, silakan kelompok 1, ya. Kelompok 1, Nur Indah, ya. Pak, Nur Indah. Bentar, ya, Bapak cari dulu. Ini, ya. Oke, silakan kelompok
hasil dari pembuatan posternya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nurina Arafah, saya Julian Mini, saya Nurmaya. Saya Gaminanda. Kami akan mempresentasikan hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Pelanggaran hak. Tidak membayar pajak, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas bersama. Pelanggaran kewajiban. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak toleran. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apa tanggapannya? Kenapa kita wajib membayar pajak? Ya, kenapa kita wajib membayar pajak? Nah, Karena itu kewajiban dari warga negara. ya, karena membayar pajak adalah kewajiban warga negara. Sudah jelas? Yang lain sudah jelas ya? Ya, kasih aplaus ya. Bilang Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Yang berikutnya adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari poster yang sudah dibuat ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Anissa. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hak dan kewajiban bela negara. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat setiap orang. Dan untuk kewajiban sendiri adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang. Untuk contohnya, yang pertama contoh hak, mendapat hidup yang layak, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang aman. Untuk contoh kewajibannya ada 3. Yang pertama bersikap sopan, yang kedua jaga alam yang lestari, dan ketiga patuhi hukum yang ada. Untuk pelanggarannya ada 3: pembunuhan, penculikan, dan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pelanggaran kewajibannya ini ada 2. Yang pertama melanggar hukum, dan yang kedua membuang sampah sembarangan. Baiklah, itu dari presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, itu dia presentasinya. Ada yang mau menanggapi terkait pemaparan dari hasil diskusi mereka dalam bentuk poster ini? Silakan. Silakan Luna. Contoh KDRT seperti apa? Oke, ya, silakan kelompok 2. Untuk contohnya bisa dijelaskan oleh Nila Susanti. Ya, Nila, silakan Nila. Sudah jelas kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 belakang? Sudah jelas ya? Ya, kita kasih aplaus buat kelompok 2. Silakan duduk dan kembali ke tempat duduknya ya. Demikian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya adalah kelompok 3.
Kewajiban. Wajib menghormati percayaan agama lain. Pelanggaran, pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Ya, itu sudah ya. Jelas? Semua. Ya, kita kasih aplaus buat kelompok. Oke, silakan ditutup dan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi ya penampilan kalian terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Silakan ketua kelas kumpulkan hasil diskusinya dalam lembar kerja ya. Silakan ketua kelas. Terima kasih. Baik, kegiatan selanjutnya adalah dari pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan tugas kalian melihat di lingkungan sekitar ya tentang pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian hasilnya akan kalian kumpulkan di pertemuan yang berikutnya ya. Sudah jelas? Ya. Sudah jelas ya. Oke. Dan kegiatan kita yang terakhir adalah dari pembelajaran ini, kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kasualitas atau hubungan sebab akibat seseorang untuk mendapatkan haknya ya. Dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawab. Dan berikutnya adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya. Ya. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran pengingkaran kewajiban negara. Oke, itu kesimpulan kita ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Ketua kelas silakan menutup dan memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Wa tawassaw
Waalaikumsalam warahmatullahi